Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kecil tamat Iqra, juz amma, terus Al-Quran, hatam sekali. Di lokasi syuting kan ada yang kaget waktu aku pertama kali syuting. Ternyata aku ikut sholat sama mereka, terus mereka bilang, loh kok bule muslim gitu, bule kok Islam, bule kok sholat kayak gitu, ledek-ledekin gitu. Tapi aku bilang ya bule lah, sama aja kan manusia gitu kan. Yang pertama saya lihatnya soleh, ya. Kedua bertanggung jawab. Risty Tagor dan Stuart Collin tiba-tiba menikah. Apa yang membuat Stuart mendadak meminang Risty? Kita menghindari zina dan fitnah, lebih cepat yang baik, karena menunda sesuatu yang baik itu tidak bagus. Almarhum Olga menunjuk Billy sebagai penggantinya. Pantaskah Billy menjadi titisan Olga? Bang Billy siap menjadi tulang punggung. Tadinya kan awalnya Olga yang jadi tulang punggung keluarga Bang Billy. Cut Meyriska dan Roger Danuarta saling memuji. Benarkah gadis Hello Kitty itu menyukai sosok Roger? Aku ngumpet pesawat lagi. Kabar paling mengejutkan di minggu ini mencuat ketika publik masih terbenam dalam kedukaan oleh kematian dua komedian legendaris, Pok Nori dan Olga Syahputra. Tiba-tiba saja artis jelita Risty Tagor mengumumkan rencana pernikahannya dengan aktor bule Stuart Collin. Semua terperanjat karena belum genap 6 bulan Risty menyandang status janda dan tiba-tiba minggu depan tanggal 19 April akan naik lagi ke pelaminan. Apa sebenarnya di balik pernikahan dadakan Risty dan Stuart ini? Benarkah ini cinta kilat? Kita menghindari zina dan fitnah, lebih cepat yang baik, karena menunda sesuatu yang baik itu tidak bagus. Dan melangsungkan sesuatu yang baik itu dengan secepatnya itu bagus banget. Apalagi dengan perkawinan itu kan bukan main-main gitu. Aku tidak mau melakukan kesalahan yang sama, tidak mau lagi masuk ke dalam dosa-dosa yang sama seperti yang dulu aku pernah lakukan. Dia cuma minta doanya. Mama doain aku ya, insya Allah aku nggak gagal lagi. Perkawinan ini sangat mengejutkan karena baru tanggal 14 September 2014, Risty resmi bercerai dari Rifki Balwell. Dan uniknya, 2 minggu kemudian, tepatnya tanggal 28 September, Stuart merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Pesta meriah digelar dan saat itulah Stuart memberi sinyal dekat dengan seseorang, bahkan mengaku ingin menikah di usia muda, namun tidak menyebut nama Risty. Pengennya nggak mau tua-tua banget ya, 26 lah udah paling maksimal lah, soalnya nggak mau anaknya umurnya jauh-jauh. Sejauh ini belum ada nih, gimana mau cariin? Seagama yang paling penting, udah gitu dapat restu dari orang tua. Pada saat putusan perceraian itu di bulan September, dan masa idah aku adalah di bulan Desember. Alhamdulillah, itu laki-laki yang mengerti masa idah, itu laki-laki yang ngerti agama, jadi dia tahu juga nggak deketin istri orang, nggak deketin janda yang baru banget bercerai. Jadi dia mengerti akan proses itu. Relasi keduanya benar-benar tertutup rapat. Di masa idah dari bulan September ke Desember, Risty terkesan cepat move on, sama sekali tidak menangisi perceraiannya. Ia tampil sebagai sosok single mother yang tegar dan justru makin aktif berkegiatan. Selain dikenal sebagai penceramah hijabers, janda berusia 25 tahun ini juga makin fokus menekuni bisnis busana syar'inya yang kini tersebar di beberapa outlet. Kenapa kok akhirnya aku memilih untuk membuka butik baju muslim dengan brand aku sendiri? Kenapa ya? Awalnya karena aku ngerasa apa yang aku pakai selama ini baju muslimnya belum klik sama kegiatan aku sehari-hari. Bukan hanya bisnis butik, Risty juga tenggelam dalam kesibukannya sebagai artis dan bahkan belakangan sebagai model pemotretan. Oke, 1, 2, tahan. Harus diakui, Risty sangat piawai memulas relasi asmaranya dengan Stuart Collin hingga sampai selesainya masa idah, media sama sekali tidak mengendusnya. Risty hanya diketahui lebih banyak tampil mengasuh Arsen, putra semata wayangnya. Lagi apa sih Arsen? Lagi main? Iya, Arsen lagi main sambil nemenin. Oh, lagi main ya. Jumping jack, nemenin mama ya hari ini ya? Seneng nggak?
Senang. Ya pokoknya seneng banget lah pasti sama Hasan. Quality time itu every time, every day, every single day kalau emang ada waktu. Itu waktunya Hasan. Sama sekali tidak ada kabar, maka perkawinan kedua Risti ini mengejutkan banyak orang. Kejutan yang tidak kalah hebat adalah sosok Stuart Collin, calon suami Risti. Publik kaget karena mengira janda berjilbab nan syalihah itu menikah dengan pria bule yang berbeda keyakinan. Publik terkecoh. Faktanya Stuart Collin meski berdarah Inggris dari ayahnya, almarhum Collin senior, namun sudah sejak kecil memeluk Islam berkat didikan bundanya, Nyonya Rita Emon. Ia bahkan fasih bertilawah Quran. Stuart bukan mualaf, tetapi sudah besar dalam tradisi Islam yang kental. Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kecil tamat Iqra, Jusama, terus Al-Quran, hatam sekali. Di lokasi syuting kan ada yang kaget waktu aku pertama kali syuting. Ternyata aku ikut sholat sama mereka, terus mereka bilang, loh kok bule muslim gitu, bule kok Islam, bule kok sholat kayak gitu, ada yakin gitu. Tapi aku bilang ya bule lah sama aja kan manusia gitu kan. Yang pertama saya lihatnya soleh, ya. Kedua bertanggung jawab. Belakangan, Stuart terlihat sangat religius, tipikal pria idaman Risti. Karenanya tak butuh waktu lama, keduanya sudah yakin untuk bersama. Lantas, bagaimana tanggapan Rifki Balwell, mantan suami Risti? Gue gak ngerti deh. Pokoknya kok Marisi baik-baik aja. Rifki mau menikah ini dia tahu. Dari sebelumnya aja dia sudah tahu. Kita sadar betul akan kita mau bikin semuanya jadi baik-baik aja. Mengejutkan tetapi juga membahagiakan. Begitulah pernikahan Risti Tagor dan Stuart Collin minggu depan. Semoga saja semuanya dilancarkan. Sementara itu kabar mengejutkan muncul dari Billy Syahputra. Disebut sebagai titisan Olga, Billy memikul tanggung jawab yang berat. Apalagi diketahui beberapa bisnis almarhum Olga kini kabarnya gulung tikar. Sanggupkah Billy menjadi titisan Olga Syahputra? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Kebesaran reputasi almarhum Olga Syahputra sulit dibantah. Bahkan sampai detik ini, pusaranya di TPU Malaka, Jakarta Timur masih terus dibanjiri peziarah, termasuk dari kalangan selebritis. Salah satunya adalah musisi papan atas Charlie Van Houten. Dia akan menjadi sejarah yang baik dan buat dia juga akan diterima di sisi Allah yang paling indah. Charlie mengenang persahabatannya yang sangat erat dengan almarhum Olga sejak masih hidup susah di rumah susun Tebet. Puncak persahabatan terjadi ketika Charlie menciptakan 2 lagu untuk dinyanyikan almarhum. Ada 2 lagu karya aku yang membawakan dia gitu. Ya itu juga atas curhatannya dia gitu. Curhatannya dia gitu. Pengen nyanyi deh gitu, nyanyi. Jadi dia mau nyanyi karena memang dibikin sama aku gitu. Almarhum Olga seakan menyimpan magnet pesona yang luar biasa yang diyakini tak tergantikan. Bahkan semalam ratusan orang membanjir di tahlilan 14 hari meninggalnya almarhum Olga.
Dede. Ini juga sayang banget, ini basic banyak banget gitu loh. Kalau gak kasih ke ibu-ibu kan sama Dede sayang juga kan, makanya Bang Billy pengen ngasih semuanya, insya Allah rata. Kalau misalkan gak kebagian, tapi harus ini jujur dapat satu-satu gitu, ya.